Shalom saudara, masih dalam topik tentang Allah. Hari ini mengenai Allah itu adil. Tuhan itu adil. Karena banyak orang bilang, waduh saya lahir dari keluarga seperti ini, dari kecil sudah berjuang gitu. Sementara orang lahir di keluarga sana, dari kecil sudah diberkati gampang kayaknya hidupnya. Aku lahir dengan badan seperti ini, tampang seperti ini, kurang baik. Sementara orang, wah lahir udah keren, cakep. Aku lahir dengan kekurangan, kelemahan atau kecacatan gitu. Orang lain lahir udah dengan dengan kebaikan gitu ya. Apakah Allah itu adil gitu? Alkitab bilang sih Allah adil, saudara. Saya akan baca ayat firman Tuhan di Yohanes 9 ya. Waktu Yesus sedang berjalan, sedang lewat, Yohanes 9 ayat 1, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Buta sejak lahirnya, saudara. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena, perhatikan, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Kadang-kadang kita pikir, kenapa aku seperti ini gitu ya. Aku cacat, aku kurang bagus, nggak bisa apa-apa gitu. Orang lain gitu ya saudara ya. Tapi kita harus percaya bahwa Allah itu Allah yang adil. Dia menciptakan kita, dia yang melakukan itu. Kalaupun kita misalnya punya kekurangan, kelemahan, bahkan kecacatan, saya percaya oleh firman Tuhan bahwa Tuhan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib di dalam orang itu, dalam kita, dan melalui kita juga, saudara. Banyak orang berpikir, aduh, tapi gimana maksudnya apa? Supaya saya nanti dapat mujizat, supaya saya nanti disembuhkan, supaya saya diubahkan. Ya, bisa juga seperti itu, saudara. Tapi kalau tidak, bagaimana? Gitu ya. Sampai saya meninggal, saya seperti ini. Tahu kalau saudara, saya melihat banyak orang juga yang lahirnya cacat, ada yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, gitu. Tapi karena mereka meresponi rencana Tuhan dalam hidup mereka, mereka bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang bukan cacat. Mereka hidup sebagai pemenang. Dan Allah bekerja dalam hidup mereka dan melalui hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada sesuatu yang kita pikir misalnya kurang fair, kurang adil dalam hidup kita, kita harus percaya, saudara. Allah mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita karena dia mau mengerjakan sesuatu perkara yang ajaib. Pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup kita, melalui hidup kita. Allah itu Allah yang adil. Percaya sama Tuhan. Ya, Tuhan bisa melakukan mujizat. Kalaupun dia tidak, tapi dia mau bekerja lewat itu. Untuk kemuliaan namanya. Dan untuk dia menyatakan kebesarannya, saudara. Saya baca satu ayat lagi, saudara ya. Dalam Matius 25 ayat 14-15, Tuhan Yesus berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing, perhatikan ini, menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kadang-kadang jika kita merasa nggak adil, kok saya punyanya cuma segini, dia dikasih lebih banyak gitu ya. Apakah Tuhan adil? Iya, Tuhan adil, saudara. Kenapa? Karena Alkitab bilang bahwa Tuhan memberikan itu sesuai dengan kemampuan kesanggupan kita. Tahu kalau saudara, bahwa Tuhan nggak melihat hasil akhir. Karena toh hasil akhir Tuhan yang kasih kan? Kekayaan, keberhasilan, kesuksesan, pelayanan juga, gereja yang besar, itu Tuhan yang kasih. Tapi yang Tuhan mau adalah apa yang kita lakukan, prosesnya itu, apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya, saudara. Kalau kita dikasih 5, maukah kita memberikan yang terbaik sehingga menghasilkan 5? 2 menghasilkan 2. Yang 1 kan, kalau kita baca ayat seterusnya itu, yang 1 cuma mengumpulkan, tidak melakukan apa-apa. Tuannya marah banget. Marah banget. Dan saudara tahu yang kepada 5 menghasilkan 5, dipuji sama Tuhannya. Yang 2 juga dipuji, dan kalau saudara baca itu persis pujiannya sama. Walaupun yang 2 menghasilkan 2, 5 menghasilkan 2. Kenapa? Karena Tuhan bukan melihat hasil akhir. Tuhan melihat prosesnya. Pertanyaannya gini, apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya? Itu yang Tuhan mau. Tapi, Pak Boris, gimana? Pastor, gimana? Jadi saya cuma segitu-segitu aja? Enggak juga. Ayat itu juga bilang begini, engkau setia dalam perkara yang kecil, aku beri engkau tanggung jawab dengan perkara yang lebih besar. Yang 1 juga karena nggak menggandakan, Tuhan itu bilang, ambil yang 1 kasih pada yang sudah punya 10 itu.
Kalau kita setia melakukan bagian kita walaupun kecil, Tuhan akan percayakan perkara lebih besar, saudara. Allah itu Allah yang adil. Pertanyaannya gini, saudara dan saya, apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya? That is the question. Jangan bandingkan juga diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan diri kita kemarin. Gitu. Lebih baikkah kita? Bandingkan diri kita sekarang dengan diri kita tahun lalu 2020. Tahun 2021, at the end of this year, kita bagaimana nantinya? Itu bicara mengenai what are you, what am I going to do dengan apa yang kita punya, saudara. Allah itu Allah yang adil. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia mau mengerjakan sesuatu. Seakan-akan mungkin gak adil dalam hidup kita, tapi Dia mau mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Untuk kemuliaan namanya, dan untuk kebaikan kita. Dan apa yang kita punya sekarang, lakukan yang terbaik dengan yang kita punya. Dan Tuhan akan percayakan perkara lebih lagi bagi saudara dan saya. Haleluya. Ingat selalu saudara, Tuhan itu baik. Dan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Sampai topik